Halo guys, welcome back to my channel Vera Buku. Hari ini kita akan lanjutkan Learning Zata with Vera chapter 6. Akhirnya udah chapter 6, walaupun masih ada banyak sih, tapi yaudah, gas aja langsung. Chapter 6 ini kita akan bahas interest rates and required return. Apa sih bedanya? Interest rates atau suku bunga itu biasa mengacu kepada pinjaman, kepada instrumen utang. Kalau satu lagi, required return, itu adalah imbal hasil yang mengacu kepada investasi. Kedua hal ini sama-sama merupakan imbal hasil atau pendapatan daripada suatu bentuk uang yang kita keluarkan. Bisa jadi kita memberikan pinjaman atau utang, bisa juga kita melakukan investasi. Untuk interest rate and required return ini kita perlu ketahui dulu nih bahwa masih berhubungan dengan mekanisme supply and demand alias permintaan dan penawaran. Contoh biar gampang ya. Misalnya ketika banyak orang ingin menabung, banyak orang mungkin baru menerima uang terus ingin menabung. Nah, maka suku bunga itu otomatis akan turun ketika banyak orang menabung. Tapi ketika orang banyak mau minjem, maka suku bunga akan naik. Seperti mekanisme pada umumnya supply and demand. Kemudian apa aja sih yang mempengaruhi suku bunga? Ada 3 hal. Pertama itu ada inflasi. Sebagaimana kita tahu bahwa mekanisme di Indonesia ini pasti berhubungan dengan inflasi. Jadi bagaimana ketika inflasi itu pemerintah pasti akan mengeluarkan kebijakan, karena inflasi itu biasanya disebabkan oleh banyaknya money supply atau uang yang berada di masyarakat, maka pemerintah pasti mau agar uang ini ditabung ke bank atau dialokasikan agar tidak terjadi konsumsi yang berlebihan sehingga terjadi inflasi. Makanya suku bunga pasti dinaikkan agar orang-orang yang menabung itu bisa diuntungkan. Nah, akhirnya banyak orang yang menabung. Makanya inflasi bisa menurun. Oleh karena itu kita bisa ketahui bahwa inflasi memengaruhi suku bunga secara negatif. Ketika inflasi naik, suku bunga akan turun. Ketika suku bunga naik, inflasi akan turun. Faktor yang kedua, itu ada yang namanya resiko. Ketika ada yang namanya suatu instrumen beresiko, semakin beresiko suatu instrumen, maka pengembaliannya itu akan lebih tinggi. High risk, high return. Jadi, jika sebuah instrumen investasi, atau mungkin ya ada pinjaman gitu, kita melakukan peminjaman kepada orang lain. Misalnya suatu perusahaan meminjamkan uang kepada individu. Nah, individu itu harus membayar bunga yang besar, sehingga pengembalian yang diterima oleh perusahaan itu lebih besar. Makanya kalau misalnya risikonya lebih tinggi, maka return-nya akan lebih tinggi. Jadi resiko memengaruhi imbal hasil secara positif. Yang ketiga, preferensi likuiditas. Jadi semakin banyak orang yang ingin berinvestasi di aset yang liquid, karena kan mikirnya cepat diuangkan, cepat jadi tunai, cepat untuk kita bisa bayar utang transaksi dan sebagainya secara operasional, maka banyak orang dan perusahaan yang prefer untuk melakukan investasi kepada surat utang jangka pendek misalnya, market securities yang jangka pendek. Sehingga instrumen-instrumen yang demikian itu akan memiliki imbal hasil atau return yang lebih rendah. Ya logika aja, banyak yang butuh, banyak yang mau, pasti cuannya lebih dikit. Karena ya harus dibagi-bagi gitu. Jadi balik lagi ke mekanisme supply and demand. Berikutnya kita masuk dalam bagian negatif interest rate atau suku bunga negatif. Kita kenalan dulu nih. Kok bisa ya suku bunga negatif? Padahal di Indonesia ini kita ketahui rata-rata suku bunga 3%, 4% rata-rata per tahun. Tapi kenapa bisa ada suku bunga negatif gitu? Ternyata ini adalah hal yang dilakukan oleh negara-negara maju seperti Eropa dan Jepang. Kenapa mereka bisa menerapkan hal ini? Karena suku bunga negatif ini ternyata memiliki keuntungan bagi negara maju yang pola pikir masyarakatnya berbeda. Misalnya ya, karena suku bunganya negatif, maka masyarakat yang menabung di bank itu otomatis harus membayar untuk tabungannya dalam persentase tertentu. Tapi kalau misalnya di Indonesia, itu kan biasanya kalau kita yang nabung, banknya yang akan memberikan kita bunga, memberikan kita imbal hasil. Tapi kebalikan dari itu, negatif interest rate menganut paham bahwa nasabah yang menabung itu harus memberikan uangnya. Sehingga ya akan terjadi penggerakan perekonomian secara menyeluruh atau terdistribusi merata. Karena mindsetnya orang Jepang misalnya ya, mereka akan menggunakan uang yang di tangannya itu tidak terlalu konsumtif seperti orang Indonesia. Mereka kan cenderung melakukan usaha atau membuka usaha, apalagi kalau misalnya suku bunga rendah, suku bunga kredit juga pasti akan rendah dan mereka akan lebih mudah untuk membuka usaha dan menyerap tenaga kerja. Jadi Jepang menerapkan pola interest rate yang negatif karena dia tahu, paham bahwa pola konsumsi masyarakatnya tidak terlalu tinggi. Ketika ada uang, mereka pasti akan tabung dan itu akan mandet dan gak ada gunanya kalau misalnya mereka hanya menabung di bank. Tapi Jepang itu menghendaki bahwa seluruh masyarakatnya itu melakukan usaha dengan uang yang ada pada mereka dengan cara menegatifkan uang yang mereka simpan. Jadi mendingan digerakin uangnya, jangan ditabung di bank gitu. Nominal and real interest rate, yaitu suku bunga nominal dan suku bunga real. Kita ketahui bahwa suku bunga nominal merupakan suku bunga yang nyata dan aktual. Mungkin kita bisa mendengar gitu, oh suku bunga bank 3%, oh suku bunga sekarang 2%. Tapi ketika kita ingin mendapatkan nilai suku bunga real, maka suku bunga nominal harus dikurangi dengan tingkat inflasi. Contohnya, ketika kita melakukan investasi $50, selama 1 tahun akan mendapatkan return atau imbal hasil sebanyak 3%. Berarti 3% dari $50 itu $1,5. Sehingga pada akhir tahun dia akan menerima 51,5. Keuntungannya jadi $1,5. Tapi ternyata selama pada masa itu terjadi inflasi. Ketika dia membeli bahan-bahan pokok, misalnya dia membelikan sayur, nah sayur ini harganya $50. Ketika di akhir tahun itu, selama tahun itu berjalan, sayur itu meningkat harganya 3% juga, jadi 51,5. Jika kita hitung suku bunga nominalnya 3%,
Dan ketika dikurangi oleh inflasi juga 3%, maka 0. Jadi sebenarnya itu tidak ada untungnya. Maka kita perlu membedakan yang mana suku bunga nominal dan suku bunga real. Suku bunga real adalah suku bunga yang sudah dikurangi dengan inflasi. Jadi kadang-kadang kita terkecoh dengan, oh kita dapat untung segini, return segini, meminjamkan uang segini, dapat untung segini. Tapi kita lupa menghitung laju inflasi. Karena jangan lupa, nilai uang hari ini berbeda dengan nilai uang tahun depan. Biasanya akibat inflasi. Kemudian kita mau kenalan juga nih dengan risk-free rate atau suku bunga bebas resiko. Suku bunga bebas resiko ini biasanya dikenakan kepada aset yang bebas resiko. Artinya apa sih? Artinya ini adalah return minimal yang diharapkan investor pada aset bebas resiko. Jadi misalnya tuh dia jadinya nggak mau nerima resiko yang lebih besar daripada resiko ini. Jadi dengan adanya RF ini dia bisa membandingkan, oh ya udah RF segini, gue maksimal terima resiko segini dengan return segini. Kalau return yang nggak di atas ini, dengan resiko lebih besar gue gak akan mau. Jadi ini jadi acuan atau referensi untuk investor, khususnya yang berinvestasi pada aset yang bebas resiko. Biasanya apa? Deposito, aset seperti obligasi negara. Jadi aset-aset yang memiliki resiko rendah, sangat rendah sampai kayak hampir bebas resiko gitu. Jadi makanya dibilang sebagai risk-free rate. Selanjutnya kita akan mempelajari grafik daripada term structure of interest rates, yaitu grafik yang menunjukkan hubungan maturitas dengan return obligasi dengan tingkat risikonya. Jadi kita akan membandingkan nih dengan tingkat risiko segini akan mendapatkan imbal berapa. Nah ini adalah kurva hasil atau yield curve yang menunjukkan ada 3 jenis kurva. Yang pertama ada kurva normal atau normal yield curve yang menunjukkan bahwa long term interest rate lebih besar daripada short term interest rate. Jadi ketika seorang investor itu melakukan investasi, dia melakukan investasi lebih banyak pada aset yang long term daripada yang short term. Sehingga terjadi kurva naik seperti itu. Kemudian ada kurva yang turun atau inverted. Nah, itu ketika long term interest rate-nya di bawah short term interest rate. Ketika investor lebih banyak berinvestasi pada aset-aset jangka pendek. Kemudian yang flat, itu ketika aset jangka panjang dan aset jangka pendek ini memiliki jumlah yang sama biasanya. Karena mereka memiliki interest rate yang seimbang. Jadi kalau kita melihat grafik tersebut akan terlihat bagaimana kondisinya ketika investor yang memegang aset jangka panjang lebih banyak, dia di awal-awal akan mendapatkan return yang sedikit, karena kan masih baru awal-awal tahun. Dia paling hanya mengandalkan aset-aset jangka pendeknya yang masih berkembang. Kemudian pada tahun ke-15, ke-20 itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Karena dia pegang aset long term. Ketika itu terjadi, aset long termnya sudah mulai berkembang biak istilahnya, sudah mulai menghasilkan keuntungan. Dan aset long term itu biasanya memiliki return yang tinggi pula. Karena resikonya tinggi ya, nunggu lama-lama. Nah, maka returnnya juga akan tinggi, seperti itu. Jadi kita akan bahas terkait 3 teori yang berkaitan dengan suku bunga. Pertama ada expectation teori atau teori ekspektasi yang menunjukkan bagaimana investor itu memiliki ekspektasi terhadap return yang tinggi. Jadi dimanapun investor ini melakukan investasi, dia pasti akan mengejar imbal hasil yang tinggi. Yang kedua, liquidity preference theory atau teori preferensi likuiditas. Jadi ketika seorang investor itu memiliki sebuah kecenderungan ingin memiliki aset-aset jangka pendek, berarti dia memiliki preferensi likuiditas. Karena aset-aset jangka pendek itu sifatnya liquid dan mudah dicairkan. Ketika aset-aset liquid itu mereka terima, return-nya akan lebih rendah. Karena kan tidak terlalu berfluktuatif dan tidak terlalu beresiko. Maka ya low risk, low return gitu. Perusahaan itu lebih suka mengeluarkan atau menerbitkan instrumen-instrumen jangka panjang. Kenapa? Karena dia mau ngunci nasabahnya atau mengunci investornya. Kalau misalnya dia mengeluarkan aset jangka panjang, pasti imbal baliknya itu masih lama dan investor akan tetap menaruh dananya di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, investor rata-rata menyukai investasi jangka pendek yang cenderung aman resikonya dan return-nya pun lebih rendah. Sementara itu untuk perusahaan lebih menyukai investasi jangka panjang yang memungkinkan investor tetap mengunci dananya di perusahaan tersebut. Lalu ada market segmentation theory, di mana teori ini menyangkut tentang supply and demand lagi nih. Jadi bagaimana akan terjadi tingkat suku bunga yang berbeda-beda ketika pasar itu juga berbeda-beda. Misalnya ada supplier peminjam dana musiman. Nah itu biasanya akan memengaruhi tingkat suku bunga jangka pendek. Dan ketika ada supplier dana jangka panjang, misalnya supplier real estate, property, yang menginvestasikan dana di suatu proyek yang besar jangka panjang, nah itu akan memengaruhi suku bunga jangka panjang. Nah jadi supply demand seperti itu, apalagi dalam jumlah besar, itu akan sangat memengaruhi pasar daripada suku bunga. Dengan demikian, kita bisa ketahui nih bahwa 3 teori tersebut memberikan kesimpulan bahwa yield curve atau imbal hasil itu, kemiringan kurvanya, dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu ekspektasi investor, kedua ada preferensi likuiditas, dan yang ketiga keseimbangan pasar. Tadi kita udah belajar tentang risk free rate, sekarang kita masuk dalam bagian risk premium atau resiko premium. Nah ini adalah rumus dari risk premium. Risk premium diketahui sebagai RPJ. RJ itu merupakan resiko daripada aset tersebut, RF merupakan resiko bebasnya. Nah, kalau risk free rate itu merupakan return minimal yang diharapkan investor dari aset bebas resiko, kalau risk premium adalah return atau imbal hasil yang diharapkan investor terhadap aset-aset yang beresiko, khususnya beresiko tinggi. Jadi ini kebalikan yang tadi. Risiko premium ini dapat terjadi pada instrumen obligasi. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang memengaruhi risk premium pada obligasi? Yang pertama ada rasio profitabilitas, rasio utang, kedua rasio yang kita pelajari di bab 3 kemarin, bagian rasio analisis. Yang ketiga ada rasio cakupan bunga, yaitu credit risk dan
default risk. Kalau kita tahu, default itu merupakan keadaan atau resiko ketika peminjam tidak bisa membayar secara full. Benar-benar kayak udah bangkrut nih, gak bisa bayar lu. Tapi kalau credit risk itu ketika peminjam gak bisa bayar tepat waktu, jadi dia telat bayarnya. Beda sama default, jadi parahan default sih. Tapi kalau default itu udah pasti kredit juga, jadi seperti itu. Sebenarnya ketiga ada lagi, interest rate risk, yaitu resiko tingkat bunga. Ketika perekonomian berubah, suku bunganya berubah, maka obligasi suku bunganya itu akan bergerak ke arah yang berlawanan. Selanjutnya, government and corporate bonds, atau obligasi pemerintah dan perusahaan. Kita perlu ketahui lebih dalam lagi tentang obligasi, karena mungkin masih ada yang asing dengan istilah obligasi. Jadi obligasi itu merupakan surat utang, yang mana peminjamnya ini biasanya adalah perusahaan besar, mungkin yang memiliki modal gitu ya. Dan yang dipinjamkan ini biasanya juga bisa perusahaan juga, atau pemerintah, atau orang gitu. Jadi peminjam dan yang meminjam. Yang mau minjam uang ini menerbitkan surat utang atau obligasi. Jadi dia penerbitnya, sehingga yang meminjamkan uang, yaitu pihak yang sebagai krediturnya, itu akan memegang obligasi ini. Pihak yang meminjamkan akan menerima keuntungan, yaitu coupon rate, dan dia juga akan mendapatkan required return daripada ya suku bunga tersebut. Oleh karena itu, kita perlu ketahui juga bahwa government atau pemerintah dan corporate atau perusahaan itu juga kadang-kadang BU atau memerlukan dana. Which is caranya adalah dia akan menerbitkan obligasi, yaitu surat utang. Dimana ketika obligasi ini dibeli atau diambil gitu, dipegang oleh suatu pihak yang bisa meminjamkan dananya, maka obligasi tersebut akan menghasilkan uang bagi dia. Jadi dia bisa menerima uangnya dulu di awal, dan yang meminjamkan ini akan menerima coupon rate selama jangka waktu tertentu. Obligasi ini biasa jangka waktunya cukup lama ya, bisa 10 tahun, 20 tahun, tergantung perjanjian. Dan di dalam obligasi ini ada suratnya gitu. Makanya obligasi itu bisa dibilang sebagai instrumen dengan pendapatan tetap. Nah, coupon rate ini juga diterima oleh pemegang obligasi atau pemberi pinjaman di awal itu dengan menerima coupon rate itu 2 kali setahun atau sekali setahun. Bisa annually atau semi-annually tergantung kepada kontrak itu lagi. Nah, kontrak tersebut dapat disebut juga sebagai indenture obligasi atau surat yang menunjukkan waktu bayar jatuh temponya, jumlah obligasinya, nilainya, dan sebagainya. Jadi di sana ada rincian-rincian, bahkan ada spesifikasi tindakan-tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh peminjam. Jadi di situ diatur secara jelas dan terperinci. Dan yang kedua ada wali amanat. Wali amanat ini sebagai pihak ketiga yang menengahi perjanjian tersebut. Jadi antara peminjam dan pemberi pinjaman itu akan ada orang ketiga. Biasanya ini bisa berupa bank komersial kepercayaan daripada pihak peminjam, bisa juga dari perusahaan tertentu, individu, dan sebagainya yang dipercaya oleh pemberi pinjaman. Sehingga jika ada apa-apa atau terjadi pelanggaran akan kontrak ke depannya, maka pihak yang ketiga ini, wali amanat, dapat melakukan pengawasan dan dapat menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Obligasi memiliki 3 fitur umum yang menarik banget. Yang pertama ada conversion atau konversi. Jadi fitur konversi ini, ada obligasi tertentu yang menyediakan fitur konversi. Misalnya fitur ini memungkinkan para pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasi tersebut menjadi saham. Menarik banget kan? Karena kan obligasi sama saham tuh jelas berbeda. Tingkat keuntungannya, tingkat resikonya tuh berbeda. Tapi bisa dikonversi dengan fitur ini. Kemudian yang kedua itu ada fitur call atau beli atau rebuy, membeli kembali. Misalnya pemerintahan membutuhkan uang sehingga dia menerbitkan obligasi, dan perusahaan ada yang mau ngasih dia dana sehingga perusahaan ini menjadi pihak yang memegang obligasi. Tapi sewaktu-waktu pemerintah ini ingin membeli kembali obligasi tersebut. Nah, ada yang namanya fitur call. Jadi si pemegang obligasi ini bisa tiba-tiba hilang obligasinya, diambil sama pemerintah. Tapi tentu saja dia diberikan kompensasi karena kan dia udah lama udah nunggu returnnya, bentar lagi cair gitu kan. Misalnya dia jangka waktu 30 tahun, dalam 10 tahun itu tiba-tiba pemerintah mau membeli kembali obligasinya. Nih udah nih gue lunasin utang gue sebelum jatuh tempo, istilahnya begitulah kasarnya. Nah, akhirnya si perusahaan ini memberikan obligasinya, tapi dia harus minta imbal. Ya mungkin imbal itu nggak akan sebesar kalau dia menunggu sampai 30 tahun ya, tapi kan at least dia nggak perlu nunggu sampai 30 tahun gitu. Jadi dia harus memberikan obligasinya dan menerima imbal yang setimpal. Oleh karena itu, terdapat 3 jenis current yield yang tadi grafiknya sudah dijelaskan, atau hasil obligasi. Ada 3, yaitu current yield, yaitu return atau imbal hasil yang diharapkan pemegang obligasi pada masa 1 tahun. Jadi kayak pada masa 1 tahun ini suku bunga sekarang dia akan hitung-hitung current yield-nya berapa. Kemudian yang kedua itu ada YTM atau yield to maturity. Jadi yield atau imbal hasil yang seharusnya dia akan dapat misalnya 30 tahun ya jatuh temponya, maka 30 tahun ke depan return yang ia harapkan atau yang diekspektasikan itu berapa. Kemudian yang ketiga ada yield to call, yaitu imbal hasil yang diharapkan sampai pada waktu obligasi tersebut dibeli kembali oleh yang menerbitkan. Jadi dia harus menghitung gitu kan, yield to call-nya worth-nya di angka berapa. Jadi ada 3 jenis imbal hasil, karena kan bisa di call dan bisa ditunggu sampai habis. Fitur ketiga dari obligasi adalah warrant. Nah, warrant ini sebenarnya kayak nggak penting-penting banget sih, dia kayak cuman pemanis ya, karena warrant seperti yang kita tahu merupakan hak untuk membeli saham pada harga tertentu, pada emiten atau perusahaan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi kayak semacam kita kalau ke restoran dapat voucher beli baju gitu. Jadi kayak semacam pemanis aja agar obligasi ini lebih menarik. Nah, biasanya kalau obligasi udah pakai pemanis-pemanis kayak gini nih, returnnya rendah karena ya dia ingin membuat obligasi ini menarik.
padahal returnnya rendah gitu. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis obligasi khususnya yang tradisional, surat utang subordinasi, obligasi pendapatan, yang mana ketiga jenis obligasi ini tidak dijamin ya, unsecured. Kemudian yang kedua ada hipotek, perwalian agunan, sertifikasi perwalian peralatan. Nah, ini secure atau dijamin. Selain daripada jenis-jenis obligasi yang tradisional tadi, ada juga jenis obligasi yang mulai inovatif. Karena adanya perkembangan zaman, perkembangan regulasi pasar modal, sehingga terdapat obligasi lainnya yang sifatnya lebih modern atau lebih inovatif gitu. Jadi ada zero coupon bond, ada junk bond, ada floating rate bond, putable bond, bahkan extendable bond. Kemudian kita akan masuk ke bagian valuation fundamental, yaitu kita melakukan valuasi. Nah, valuasi ini merupakan hal yang dilakukan untuk mencari hubungan antara risk dan return. Seberapa layaknya investasi ini, obligasi ini. Jadi kita melihat nilai intrinsik daripada obligasi atau biasanya dikenal sebagai B0. Berikut adalah rumusnya. Ada dua rumus yang dapat menunjukkan bagaimana cara kita menghitung nilai daripada obligasi. Jadi ketika return atau tingkat imbal hasil itu lebih besar daripada coupon rate atau tingkat kupon, maka biasanya B0 ini lebih kecil dari par. Par ini adalah nilai nominal. Sehingga obligasi ini disebut dengan harga diskon. Kemudian, jika return atau imbal hasilnya lebih kecil daripada coupon rate atau tingkat kupon, maka B0 atau nilai daripada obligasi tersebut lebih besar daripada nilai nominalnya. Sehingga karena lebih besar dia dinilai sebagai premium. Iya dong, karena sekarang nilainya sudah lebih besar daripada nilai nominal seharusnya, berarti dia premium. Karena ternyata returnnya lebih besar daripada coupon rate. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi obligasi itu ada 3, yang secara umum ya. Karena kalau secara makro itu yang paling mempengaruhi itu suku bunga tentu saja. Dia sangat dipengaruhi oleh suku bunga seperti tadi sudah dikatakan, dia punya hubungan yang terbalik ya dengan perekonomian. Kemudian yang kedua itu ada resiko kredit. Kalau udah kita turun dikit nih ke area perusahaan, resiko kredit. Kemudian yang ketiga ada tingkat kupon. Jadi ya namanya sebagai investor, sebagai peminjam juga, itu juga pasti akan memperhatikan tingkat kupon. Jadi apakah dia akan untung dengan tingkat kupon segini, apakah akan menarik gitu. Oke guys, gitu aja pembahasan dari chapter 6 kali ini. See you on next chapter.